Nah, sekarang itu usum, anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya batik wong Yogyo, wah batik nasional berarti orang batik wong Indonesia, anak batik ra wong Indonesia. Jadi batik nopo pakaian nopo nasional. Ya golek hadis nganti ngelu kesunatan ibadah nggo klambi putih. Ora ana kesunatan ibadah nggo klambi nopo? Batik. Tapi nek kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nek nganggo putih iku. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiranku sering ditanya, "Gus kowe wong alim ora tau jubahan." Nak jubahan koyo wong Arab. Nak batik kesane kok ora sunah Rasul seneng putih, setengah-tengah nganggo hem putih wis sunah Rasul tapi tetep Indonesia. Wis tak pikir wonten. Lah rugen ra mikir nganggo batik. Tapi itu tadi saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau ndak wajib. Lah mungkin dia termasuk begitu melok makome dekne iku wis nglurusno. Itu tidak tahu saya kalau itu berarti sudah tinggi, kelasnya sudah tinggi. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat, tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab, nak batik Nabi ngendikan kesunatan ibadah itu pakai putih, nganggo mori kok orang mati ya sudah hem, ya sudah tengah-tengah. Menurut saya, sama ndak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan, sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot, terus sarongan itu dicancang di gulu, kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di sokol-sokol masjid. Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki, masa engkau sahabatnya Nabi sholat Bisau bin Wahid pakai baju satu dicancang bisa. Terus Jabir mulai cerita, kamu jangan bilang pakai serban itu sunat, kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya, sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu, setelah tidak mampu tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil mbek dase ra ketok. Ya kan ya, nek ngene wong mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus. Terus bariku lagi dibuka raine ya mus sing mudin-mudin rai ya. Terus Jabir cerita, cara kowe wajib ta ora jare Jabir? Nggih wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dekne cerita, dulu Sayyid Hamzah, dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu saking enggak adanya baju. Itu nak ditutup sirahe mbek sarong, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirah. Akhirnya do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rijlihi sayan min idkhirin. Akhirnya sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kowe saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat wae dimaki-maki mbek Jabir. Wis meneng jare. Terus terakhir ngendikan ngene. Aku nglakoni iki liyaronil ahmak misluk. Pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nak dhisik sejarah Islam ngene iki. Liyaroni al-ahmak misluk. Ahmak itu bento sing level tinggi, medium men. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jog tuku kurma gampang, sithik-sithik buku nganggo kurma, sunah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkarane ke kelar tuku. Zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh iki. Makanya di fikih jelas, nek iso kurma, nek ora iso asal manis, nek ora iso asal gak nyolong titik wis. Kok cek repote hukum. Bagaimanapun kue kecangkeman muni sunan mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum itu dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin? Wis meneng ae. Kula ge sering, ngger kula kan kiai, ngger poso sering sowan kathah. Kadang sing sowan luwih mlete timbang kula. Gus kurma Gus, nggo apa? Nggih sunah Gus. Ah sunah mbahmu pangan kowe.
Oh kiai mbok warai ra sopan. Aku nak buka aku tegan. Namun ini sunah dia ora usah kecangkeman. Lagi buka kurma pirang tahun, lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. 38 tahun gak anggo sunah lagi 2 tahun gegere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi itu ya biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nuntut, kalau tidak bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau tidak bisa gini sampai habis. Kulo ma'rufin sedekah, kalau tidak bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai ludus gak usah siki tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nek ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitol qatin apa? Wajin. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, tidak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Kono apa ngekeki kurma kok khutbah bareng sumpah. Wes pangan dhewe entekno. Ya ana sing sabar, wis kula tobat Gus mun mboten ngomong-ngomong ngono ya. Ya biasa saja kalau ingin sunnah biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau fardu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam, sama lihat Bilal, ada nak belodor gitu tuh. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa thawban wahidan. Tidak ada yang kecuali punya baju apa. Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya blodor, orang adzan di blodor gak sopan. Oh memang ya duwene klambi mok sitok iku. Delok ceritane Sa'labah, bar salat salam langsung melayu. Berkali-kali yang bersalam melayu. Jebule apa genta kayak ya Sa'labah bersolat ora witir melayu kenapa? Sesuk takoki ya Rasulullah, takoki Nabi. Sa'labah kata sahabat-sahabat kowe nak salat bar mulai langsung melayu. Ya Rasulullah, klambi kula namung setunggal, istri saya di rumah aja utuh. Saking tidak adanya baju. Nah, saya nang sunatno kon. Ya begitu. Makanya ketika Sayyidina Umar idza ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nak lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham ya? Jadi kalau suwun misalnya malah yudroku kulu, la yudroku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan mergo ora wong Arab. Supaya saya ndak keriting jubahan kok tonggo ya guyu. Paham nggih? Aneh ngono. Kemudian nek ora kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Yang penting duwe semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti batik kayak Ruhin itu. Itu makomnya sudah itu tadi. Sudah tinggi sekali. Ya Nabi itu misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus ngombak gitu. Sifatnya Dajjal itu keriting. Tapi yang keriting ya enggak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal ya enggak gitu. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira enggak mampu bikin yang keriting, ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja buatan berlebihan. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngendikan seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan tuh sampai berkali-kali. Itu tadi mulai kalau sedekah pakai ini, kalau ndak mau minum sampai mulai firsana satin sambil wedhus ijek larang walau bisiki tamro separone kurma masih kadang ndak mampu fabi kalimatin thayyibah enggak mampu lagi ya, soalnya tak sedekah walau bitol qati wajin sedekahlah meskipun dengan ceria. Itu sirinya kenapa saya ngaji guyon, karena paling ndak ceria itu happy. Coba kalau saya ngaji merengut meneng terus ketok nyesal terus sing ngaji kan mikir Gus bak kurang apa kita ngaji ku ono sing kurang. Oh, terus yang kedunya nafsir wah paling kurang sangune. Wah jadi repot. Mulane kula ngeten wis tak pikir, mangsa ora tak pikir. Guyon kula mek sampean nangis mboten ndi ganjaran akeh ndi. Mergo guyon kula bi ilmen nangis sampean mikir utang. Jadi terakhir sedekah talqati wajhin, wajah yang ceria, yang happy. Kowe iki happy kan yo seneng, paling gak mikir nasibe kan. Kiai iku happy ben wis. Jajal misalnya kiai kok rogen sumpeng. Maca kukar-kukur bariku angop.
Bariku kukur meneh. Kan wong mikir, wae tanggale bayar apa piye kredite. Waduh. Apa wayahe ditarik sepeda motor. Kan orang terus menafsirkan macam-macam. Sing elek sing wong alim mulai nafsiri paling terkipe ra iso. Wah, paling elek. Ya nek wong alim kan ana ukur-ukur mesti nek sing suudon kan paling macane bingung terkipe. Ya macam-macam lah sesuai asumsi napa. Jadi kula suwun sama nak dadi kiai nak ra iso sedekah macamnya terakhir ceria. Mergo Nabi ngendikane terakhir tasaddaku walau bitol qoti wajhin. Bersedekahlah meskipun dengan keceriaan napa muka atau wajah. Mpun namun kula itu Nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngendikan tuh diulang-ulang. Sekarang tuh orang mau mendorong sunah Rasul itu satu. Ya berat bagi yang enggak bisa melakukan itu apa? Yang enggak bisa melakukan itu apa? Berat. Jadi dibacalah hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita apa ya mau sekolah kepingine kabeh umat Nabi itu happy. Mergo selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khayyara Rasulullah baina amrayni ilakhtara aisaruhuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Ma khayyara Rasulullah baina amrayni ilakhtara napa aisaruhuma malam yakun napa isma. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa. Makanya Nabi kalau ditanya ya Rasulullah sampean nanti tawaf pakai unta apa ndak? Kesel ndi? Ya kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Unta. Saiki mulane Arab Saudi PG MRT mergo dhisik Nabi unta terus saiki nganggo napa? Kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Cek kurang ajar itu sebenarnya no tamu spesial misalnya pejabat negara sebenarnya atau wafu numpak kereta muter. Diarani rasah dhisik Nabi numpak unta, diarani sah cek kurang ajar ning dhuwur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampeyan muni sah ta ora ya? Muni rasah Nabi dhisik tawaf. Ngagem unta muni sah kok kurang ajar. Muai misale kereta asenan anggap sidik-sidik sebeng pitu. Ya kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbak, bakas ngono, ben ngerti hukum sampean, ben ora anak kiai ku bingung, ulama yo mikir hukum. Iku ketok ceria kalau sampean ora bingung ora ceria.